Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Terima kasih nih saya ucapkan untuk ada Anissa, ada Cindy, ada Aulia, ada Syakila, ada Yunisari, dan ada Yunanda Putri Panjaitan. Nah, seharusnya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang keahlian mempresentasikan hasil pengamatan terhadap pertunjukan seni teater. Minggu lalu ada tugas untuk kalian bahwa setiap kelas itu dibagi dalam 2 kelompok. Tapi yang saya lihat banyak yang tidak memberikan nama-nama kelompoknya. Ya. Tapi Mem, kami sudah siap presentasi, Mem. Kenapa sudah siap? Maksudnya sudah siap? Maksudnya sudah ready, Mem. Sudah gitu. ingin presentasi. Gitu. Berarti tidak ada laporan untuk nama ke saya ya? Kami lupa, Mem, untuk melaporkannya. Oke, lupa. Nah, ini Anissa Pratiwi dari kelas mana, Anissa? Kelas 11 Avenzoar, Mem. Anissa Pratiwi Avenzoar. Terus Cindy Arneta. Averus, Mem. Averus. Aulia Rahman. Averus, Mem. Averus. Syakila. Avenzoar, Mem. Avenzoar. Yunisari. Averus, Mem. Yunanda. Avenzoar, Mem. Avenzoar. Berarti cuman Yunanda sendiri Avenzoar. 3 orang kami, Mem. Sakila sama Anissa, Mem. Oh ya, Sakila sama Anissa. Berarti semua setiap kelas sudah selesai lah ya? Sudah siap untuk presentasi? Nah, sebelum mulai presentasi ada pertanyaan tidak? Mem, ini Mem, teman saya yang untuk screen share-nya nanti, Mem. Dia belum join karena di daerah, di tempatnya itu wifi-nya mati, Mem. Oh gitu. Kelompok lain ada yang sudah selesai? Sudah ready? Dia lagi membeli paketnya, Mem. Iya, enggak kayak kelompokmu nanti aja. Kelompok yang lain yang saya tanya. Kelompok si Aulia. Aulia gimana kelompoknya? Selain kelompok Anissa, kelompok siapa lagi yang udah selesai? Nah, nggak ada yang selesai. Cuma 1 kelompok yang udah selesai. Dari 6 kelompok. Hanya kelompok si Anissa yang selesai. Bentar ya. Hanya kelompok Anissa nak yang udah selesai. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan kalian belum bisa melakukan presentasi pada pagi hari ini. Nggak tahu saya apa alasannya. Karena saya perkirakan tadi adalah yang presentasi minimal hari ini tuh 2 kelompok. Tapi ternyata 1 pun tak ada. Nah, saya mau ulangin dulu materi. Kalau kalian ingat pada minggu lalu, konsep dalam seni teater itu apa aja? Ada tata pentas, Mem. Ada tata rias busana. Ada tata cahaya. Ya. Ada? Apa lagi, satu lagi? Ada tata musik, Mem. Iya, ada tata musik.
Nah, kalian sudah membahas itu pada diskusi kalian? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Yunanda sama si apa satu kelompok ya sama Anissa? Iya, Mem. Iya, Mem. Saya Sama Anissa Syakila sama juga, Syakila. Mem. Siapa aja yang satu kelompok? Anissa, terus Syakila, Syakila, saya, Mem. Yunanda, Mem. Yunanda. Hanya bertiga kalian? Ada lagi, Ada Mem. lagi, Mem. Tapi enggak join, Mem. Ya. Jadi udah bisa presentasi atau belum? Belum ya. Mem, saya izin bertanya, Mem. Kalau seandainya PPT-nya saya kirim ke WA, Mem, gimana, Mem? Biar bisa langsung presentasi, Mem. Ya kan harus ditampilkan. Ya udah share apa aja langsung, kenapa nggak bisa? Iya, Mem. Sudah join Ulul Azmi, Mem. Ulul Azmi juga satu kelompok ya sama Anissa ya. Iya, Mem. Ada lagi? Bisa kita mulai atau kita lewatkan? Kalau kalian mau menampilkan pertunjukannya, videonya, silakan. Gimana, Nak? Bisa mulai atau cancel? Atau kita atur ulang jadwalnya? Gimana loh? Kenapa kalian diam aja? Halo, gimana sih nih? Kita mulai atau apa? Nah, gini aja, nanti tadi kan yang kelompok yang sudah selesai kan kelompok si Anissa. Iya, cuma kelompok Anissa. Aulia gimana kelompokmu Aulia? Aulia Rahman. Belum siap, Mem. Kenapa belum siap? Apa masalah kalian? Aulia, nggak dikerjain kan? Kayak Dikerjain, Mem. apa? Apa sih kamu bilang apa sih? Ini kelompok si Anissa, Syakila, Yunanda, Ulul Azmi. Udah siap? Sudah, Sudah, Mem. Mau mulai? Bisa kita Iya, mulai? Mem. Udah bisa dimulai, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Avenzoar akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai analisis teater pada suatu hari. Di sini akan diwakilkan oleh saya sendiri, Syakila Kurnia Fahmi, akan dilanjutkan oleh Yunanda Putri, lalu Ulul Azmi,
lalu Anissa Pratiwi. Next. Jadi teater yang akan kami analisis pada pagi hari ini yaitu Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur, sutradara yaitu Didit Irfani, pimpinan produksi yaitu Risa Imelda, stage manager yaitu Bagja Setiawan. Penata musik Ramdan Pranata. Analisis tata pentas. Dalam pementasan teater ini, dekorasi panggung sejenis pentas konvensional atau proscenium yang ditampilkan seperti dekorasi sebuah rumah lama yang dikatakan unik dengan nuansa barang-barang tempo dulu. Tata panggung yang digunakan dalam pementasan drama ini cukup sederhana, namun dapat memberikan gambaran kuat bagi penonton tentang sebuah ruangan dalam rumah lama yang sederhana yang ditempati oleh sepasang suami istri parubaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunanda Putri. Analisis tata musik. Dalam pementasan teater yang berjudul Pada Suatu Hari, ini tata musik yang ditampilkan cukup sederhana karena hanya menampilkan musik di beberapa adegan tertentu dan dengan musik yang tidak terlalu mencolok. Namun dengan adanya musik tersebut lebih memunculkan suasana yang diharapkan. Begitu pula dengan tata suaranya. Kami menyukai penataan tata suaranya yang membuat suara aktor terdengar sangat jelas dan tidak terdengar bunyi-bunyi pengganggu yang timbul karena faktor lain, seperti gema ruangan penonton dan yang lain-lain. Secara umum, bagian tata musik sudahlah sangat bagus. Adapun analisis tata lampu. Tata lampu yang digunakan dalam pementasan teater ini sangatlah sederhana. Tata lampu yang digunakan dari awal hingga akhir pementasan teater sama dan tidak ada perubahan. Mungkin bisa dilihat perubahan pada awal teater atau gelap sampai terang, dan saat akhir teater terang menjadi gelap. Tata lampu yang digunakan di sini adalah lampu dengan warna roning gelap yang mewakili pada rumah-rumah orang zaman dulu. Meskipun tata lampunya sederhana dan tidak terdapat variasi pada tata lampu tersebut, namun tata lampu ini cukup berhasil menggambarkan suasana hening dalam suatu rumah yang dihuni oleh kakek dan nenek. Selanjutnya, adapun analisis tata rias. Dalam pementasan ini, make up yang diaplikasikan cukup memuaskan. Khususnya make up lakon kakek dan lakon nenek dalam pementasan drama ini cukup baik. Make up tersebut sangat mewakili gambaran seorang pria dan wanita tua. Selain make up, rambut serta efek warna rambut yang cenderung keputihan pun diperhatikan dengan baik dalam drama sehingga efek tua dapat dimunculkan meskipun kedua pemeran kakek dan nenek ini merupakan pria dan wanita yang masih muda. Make up yang digunakan pun cukup terbantu dengan adanya penggunaan tata lampu yang serasi pula. Dan untuk busana yang digunakan sudahlah sangat sesuai. Begitu pula untuk tata rias dan busana bagi para tokoh lainnya juga sudah sangat bagus. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya Ulul Azmi. Adapun tema pada cerpen ini adalah tentang kekeluargaan. Bagaimana kisah sebuah keluarga yang saling membantu satu sama lain dari pasangan kakek dan nenek yang tetap romantis sekalipun banyak kaktus yang menghampiri pernikahan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ulul Azmi. Ulul Azmi sedang dalam gangguan jaringan, jadi saya yang akan melanjutkannya. Selanjutnya yaitu alurnya. Alur yang disajikan pada cerpen Pada Suatu Hari ini bersifat maju, karena terlihat di awal yang menceritakan nenek dan kakek ketika masih muda, lalu menikah, mempunyai anak, lalu tua. Hingga akhirnya menceritakan masalah yang ada dalam keluarga mereka sampai datang masalah baru dengan anaknya, Novia. Lalu selanjutnya latar atau setting. Latar tempatnya yaitu latar tempat yang digunakan pada cerita tersebut adalah bertempat di sebuah ruang tamu rumah. Latar waktunya tidak begitu tampak sehingga tidak dapat
dianalisis. Kemudian, latar suasananya. Terdapat suasana keceriaan dan kebahagiaan ketika nenek dan kakek sedang bercengkrama di ruang tamu rumahnya pada awal cerita. Kemudian, suasana itu seketika berubah menjadi panas saat Nyonya Wenas hadir di rumah mereka. Suasana terlihat sangat-sangat kesal, terutama pada diri nenek sehingga nenek ingin bercerai dari kakek. Lalu yang ke-9 yaitu tokoh dan karakter. Yang pertama, tokoh nenek memiliki karakter pencemburu, penyindir, penasehat, romantis, dan keras kepala. Buktinya yaitu terdapat di dialog-dialog berikut. Dialog pertamanya yaitu, "Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik, lagi tidak ada gunanya. Berhenti kau berpikir tentang hal itu." Lalu dialog berikutnya, "Selalu kau begitu, selalu kau tak pernah ambil pusing setiap kali saya sakit." Lalu dialog berikutnya yaitu, "Saya kira tidak begitu, tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita." Lalu dialog berikutnya, "Bukan fantastis, tapi memang dia tokoh fantasi. Kau bahkan sampai saat kau tua, sengaja kau suruh Joni menyiapkan segera minuman kesukaannya begitu dia datang." Lalu dialog terakhir yang membuktikan karakter nenek yaitu, "Saat saya akan terus menangis, biar geledek menyambar, saya tetap menangis." Selanjutnya tokoh kakek. Tokoh kakek memiliki karakter jujur, penasehat, dan romantis. Buktinya yaitu terdapat pada dialog-dialog berikut. "Kau sendiri yang menyuruh agar saya berlaku pura-pura tidak kenal kepada nyonya itu." Lalu dialog berikutnya, "Katakanlah bidadariku, apa yang ... Lalu yang ketiga, yaitu janda atau tokoh Nyonya Wenas. Memiliki karakter penyindir dan penggoda. Buktinya yaitu di dialog, "Ya, saya dan anjing saya sakit. Setiap kali saya sakit, anjing saya juga ikut sakit. Saya agak senang karena sekarang saya agak sembuh, tetapi Bison agak parah sakitnya." Kemudian dialog berikutnya, "Terima kasih, Bisonku." Selanjutnya, tokoh Novia. Tokoh Novia memiliki karakter pencemburu, berburuk sangka, dan keras kepala. Bukti dialognya yaitu yang pertama, "Saya yakin dia hanya pura-pura sakit." Dialog kedua, "Ibu, saya cemburu." Yang dialog ketiga, "Tapi Nita, kau sendiri bisa menimbang bagaimana sakitnya perasaan saya melihat tingkah Vita terhadap pasiennya yang pura-pura sakit itu." Selanjutnya yaitu tokoh Nita, penasehat, memiliki karakter penasehat. Buktinya yaitu yang pertama di dialog berikut, "Novia, apakah kau tidak pernah memperhatikan baik-baik betapa jernih mata anak-anakmu yang lucu itu, Meli dan Ferry?" Berikutnya, "Betul-betul kau diliputi kemarahan saja. Cobalah berpikir dengan tenang. Sebegitu banyak sudah kata yang kau ucapkan, tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat menjelaskan kenapa kau minta cerai dari suamimu." Lalu berikutnya, tokoh Johnny, yaitu si pesuruh yang memiliki karakter amanah, jujur, dan lalai. Buktinya yaitu terdapat pada dialog berikut. Yang pertama, "Tuan Besar sering menceritakan perihal Nyonya kepada saya, dan ketika saya tahu, segera saya buatkan minuman itu. Selamat minum, Nyonya." Lalu yang kedua, "Terus terang, sudah 2 kali, Nyonya." Lalu dialognya yang ketiga, "Ayo kita nonton ikan." Lalu masuklah adegan Johnny, Meli, dan Ferry masuk ke dalam. Berikutnya, tokoh Arba, si sopir, memiliki karakter amanah dan jujur. Buktinya yaitu dalam dialognya, dalam narasinya, muncul sopir Arba membawa beberapa koper dan tas, lalu meletakkan di sana. Tidak lama kemudian muncul Novia dengan anak-anaknya, Meli dan Ferry. Kemudian dibuktikan dengan dialognya yaitu, "Papanya sendiri yang menculik kira-kira 1/4 jam yang lalu. Tuan dokter tadi menemui saya dan diam-diam mengajak Meli dan Ferry pulang." Tokoh-tokoh lainnya yang sebagai pendamping yaitu Meli, Ferry, dan Vita, serta Ichi. Yang ke-10 amanah akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulul Azmi. Amanat dari teater berjudul Pada Suatu Hari ini adalah, jangan pernah mengambil keputusan saat kita sedang berada dikuasai amarah, karena itu adalah sebuah tindakan yang tidak tepat saat memikirkan sebuah jalan. Pesan moral dari cerita ini menyikapi tentang banyaknya perceraian pada zaman sekarang, bahkan hanya karena didasari dari rasa cemburu. Sekian
dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan kembali oleh moderator. Sekian presentasi kami kelompok 1 pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, makasih ya untuk kelompok dari kelas Asenjar. Pasti kawan-kawan di sini kan pada penasaran nih kayak mana videonya. Apa kalian punya videonya? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mem. Dengar. Ada videonya nggak? Atau saya share? Kalian ngambil dari YouTube ya? Iya, Mem. Iya, Ada Mem. di YouTube, Mem. Saya share dari YouTube dari sini aja ya. Iya, Mem. Iya, Mem. Ya. Yang ini kah? Arifin Iya, Cinur? Mem. Ya ya. Oke. Ulangin. Kita hanya melihat sekilas ya, Nak, apa yang tadi dipresentasikan teman-teman ya, bagaimana pentasnya menggunakan pentas yang katanya menggunakan pentas prosenium, gimana riasnya, busananya, cahayanya. Bentar ya. Ini dia, pada suatu Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Terdengar, Mem. Mem. Dengar ya, dengar videonya ya. Oke, kita perhatikan dulu sampai si Nona Yunasnya datang, ya. Teater Langka SMA Negeri 1 Cicalengka. Nah, inilah yang dikatakan mereka tadi menggunakan pentas prosenium, benar? Kelompok pertama dari kelas Avenjoar. Oke. Suara saya masih terdengar, Nak? Terdengar, Mem. Terdengar ya. Nah, dari kelompok lain, ini saya bertanya untuk kelompok lain ya. Kenapa tadi kelompok si Anissa Pratiwi, Sakila Yunanda, Ulul Azmi mengatakan bahwasannya panggung yang digunakan merupakan panggung terbatas atau panggung prosenium. Kenapa? Apa yang kalian lihat dari panggung yang yang dalam teater ini? Kenapa mereka mengatakan panggung itu adalah panggung prosenium? Halo, masih adakah orangnya? Mengapa mereka mengatakan panggungnya adalah panggung prosenium? Kelompok lain yang belum presentasi. Kenapa? Karena seperti rumah, Mem. Ini siapa? Ini siapa yang jawab, Nak? Cindy, Mem. Ini seperti rumah. Seperti rumah. Ada lagi jawaban yang lebih tepat? Disaksikan oleh penonton, Mem. Disaksikan Aksi oleh penonton. Ada lagi yang lain? Karena, Mem, itu dia bergerak cuman pada satu ruangan itu aja, Mem.
Kenapa ini kalian sebutnya panggung prosenium? Kenapa? Nah, pada pertemuan keberapa kayak semester 1 ya kita udah bahas apa itu panggung, tentang panggung. Nah, jadi panggung prosenium itu memiliki jarak antara penonton dan pemain. Kita tahu di sini nih ada investasi penonton nih karena ada layar handphone. Nah, ini penonton. Nah, jadi ini juga ada bingkainya. Nah, inilah panggung namanya prosenium. Nah, di sini nih tidak kelihatan ya. Di sini tuh ada wings. Wings itu apa, Bu? Wings itu tempat keluar masuknya para pemain. Nah, jadi inilah panggung prosenium. Nanti kita akan bahas lagi, saya ulangi lagi tentang bagian-bagian panggung prosenium. Nah, kalau di sini ada bentuk rumah, ada kursi-kursi, ada meja, ini namanya setting pentasnya. Pastikan lagi. Nah, ketika kalian melihat seperti ini, melihat video teater yang seperti ini dengan musik ilustrasi yang tenang dan nuansa lighting yang seperti yang kita lihat ini, apa yang bisa kalian rasakan ketika kalian melihat video ini? Ada nggak yang bisa kalian rasakan? Halo? Suasana hangatnya rumah, Mem. Iya, suasana hangat, harmonis, nyaman. Oke. Sekarang kau nyanyi seperti dulu. Ayolah, seperti dulu. Sejak dulu kau selalu begitu. Habis kau pun selalu mengejek setiap kali saya menyanyi. Sekarang tidak. Sejak sekarang saya tidak akan pernah mengejek kau lagi. Ah, saya tidak mau menyanyi. Kapanpun. Juga untuk saya. Juga untuk kau. Kau kejam. Saya sangat sedih. Saya mati tanpa lebih dulu mendengar kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik. Lagi tidak ada gunanya. Wah, sayang, berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Mati saya tidak bahagia karena kau tidak mau menyanyi. Tuhan, ini memang salah saya. Saya kira saya akan menghembuskan nafas saya yang terakhir tatkala kau sedang menyanyikan sebuah lagu di telinga saya. Sayang, saya mohon berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Demi segala-galanya berhentilah. Sayang, tersenyumlah lagi seperti biasanya. Saya akan tersenyum kalau kau mau mengucapkan sebuah janji. Tentu. Kau mau menyanyi? Tentu, sayang. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati? Iya. Sekarang, sayang? Tidak mungkin. Kau tahu kan saya sedikit flu karena pesta beberapa hari yang lalu. Iya. Saya baru ingat sekarang. Selalu kok begitu. Selalu kau tak pernah ambil
kau melebih-lebihkan. Tapi acap kali kau begitu. Kalau saya batuk, baru setelah 1 minggu kau tahu. Iya, saya akui acap kali saya asik dengan diri sendiri. Saya akui. Saya minta dimaafkan supaya sorga saya tidak tertutup dan supaya kubur saya. Saya tidak mau memberi maaf kalau kau tidak mau juga berhenti menyebut-nyebut saat matian. Maaf, tidak lagi. Oke, kalau kita terlalu lama melihat videonya, kita nggak akan bisa membahasnya karena waktu kita terbatas. Ini suara saya masih dengar kan? Dengar, Mem. Nah, jadi tadi mereka menyebutkan ada beberapa toko, ada toko kakek, nenek. Saya mau tanya, apakah menurut kalian untuk rias dan busana toko kakek nenek ini sudah sesuai kah? Sudah, Mem. Sudah. Iya. Nah, jadi toko kakek ini untuk rias dan busananya sudah disesuaikan dengan karakter mereka. Tadi seperti yang kelompok pertama Avenger bilang ini, itu terlihat dari rambut yang terlihat sudah putih, kakek yang pegang tongkat, suara bergetar. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari penuaan. Bahwasannya karakter tersebut sudah tua. Nah, jadi itulah salah satu contoh menganalisis sebuah seni pertunjukan, yaitu seni teater. Oke, terima kasih untuk kelas Avenjoar. Ada si Anissa, ada Syakila, Yunanda. Terima kasih ya sudah menyelesaikan semuanya dan ada ulul azmi. Nah, untuk berikutnya ada lagi kelompok yang sudah selesai? Mem, kami memang algoritma, tapi teman saya belum ada yang masuk, Mem. Wah, waktu kita udah mau habis. Nah, gini aja kita lanjut untuk pertemuan berikutnya ya. Minggu depan kelompok Monica ya. Iya, Mem. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Terima kasih, Mem. Sama.